Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami percaya rencana-Mu adalah baik dalam kehidupan kami, di mana hari depan yang penuh harapan Tuhan sudah titipkan di dalam setiap hidup kami. Memberkati setiap kami dimanapun, dan kami percaya firman-Mu akan menuntun setiap langkah kami, dan akan menjadi pelita di dalam setiap jalan-jalan kami ke depan. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Pada hari ini kita akan buka satu firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita ini nggak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini pada akhirnya akan berakhir. Semuanya akan menjadi kesudahan. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya kita hari ini bisa masuk dalam rencana Allah, pikiran yang kekal, karena kemah di dalam dunia ini adalah kemah yang kita singgah untuk sementara. Namun kemah yang kita nantikan nanti, yang kita harus tunggu dengan tekun dan tabah, sama seperti Rasul Paulus katakan, yaitu kemah di sorga nanti. Makanya dikatakan jangan engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Budi kita harus kita baharui. Pandangan kita, paradigma kita harus dibaharui. Karena hari ini tantangan yang muncul dalam kehidupan kita, setiap hari godaan, cobaan bisa muncul beraneka ragam. Nah, makanya kita sebagai orang Kristen harus memiliki iman supaya budi kita, cara pandang kita, akal budi kita, pikiran kita harus berubah. Ketika kita bisa berubah sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan ajaran Yesus, di situ kita bisa melihat kehendak Allah. Kehendak Allah kita bisa tahu apa yang baik. Yang baik di sini berbicara apakah ini berguna, apakah ini bermanfaat, apakah ini membangun. Itulah hal-hal yang baik. Apakah berkenan kepada Allah? Berarti waktu kita melayani, waktu kita bekerja, waktu kita berkeluarga, waktu kita bersahabat, bersekutu, berkumpul, dan lain-lain, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Atau kita cuma sekedar datang ke gereja untuk kumpul-kumpul? Namun kita hari ini harus, kalau kita pergi ke gereja, kita datang untuk menyenangkan Tuhan. Terus dikatakan, dan yang sempurna. Kata sempurna di sini dalam bahasa aslinya memiliki makna bahwa akan sampai pada ujung. Jauh. Berarti sesuatu yang sampai di titik akhir. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kita. Yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan. Kata hari depan ini bicara satu bahasa yang bicara namanya akhir. Berarti titik akhir, titik omeganya Tuhan. Untuk itu, bagaimana kita semua ini bisa menuju titik akhir yang Tuhan titipkan di dalam setiap hidup kita, yang Tuhan sudah berikan visi? Tentunya budi kita harus dibaharui, adanya pertobatan, adanya perubahan mindset, supaya kita tahu baik membangun, menyenangkan hati Tuhan, dan bisa sampai pada kesempurnaan. Terus kita lihat Roma 12 ayat yang ke-9. Tentunya saudara, waktu budi kita dibaharui, iman kita pun harus membantu menyokong menjadi iman yang kuat supaya budi kita bisa dibaharui. Dan iman kita tidak boleh menjadi iman yang kosong. Dikatakan firman Tuhan, kehidupan seorang Kristen jika tanpa kasih sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemericik. Artinya besar bunyinya namun kosong, saudara. Berarti hari ini supaya iman kita tidak menjadi iman yang kosong, kita harus memiliki kasih. Makanya kalau saudara lihat
pada Roma 12 ayat 9, ada judul perikop dari Rasul Paulus berbicara, nasihat untuk hidup dalam kasih. Dalam terjemahan Inggrisnya ada berbicara love in action, atau dalam beberapa terjemahan juga bicara Christian ethics, atau bicara etika Kristen. Berarti waktu kita punya iman yang dimulai bukan karena kita melihat, namun karena Roh Allah dalam hidup kita harus pakai iman tersebut bersandar pada firman Allah sehingga budi kita terus dibaharui. Tantangan bisa muncul baru, namun percaya Tuhan sudah menyediakan solusi sebelum tantangan itu ada. Namun kita pun harus jadi orang Kristen yang tidak boleh imannya kosong. Berarti kita harus melakukan kasih. Di mana kasih itu pun adalah etika kita sebagai orang Kristen. Dikatakan Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Puji Tuhan saudara, kasih itu ada ciri khasnya. Kasih itu ada autentisnya. Makanya dikatakan kasih itu autentik. Love is authentic. Artinya ciri khasnya kasih itu tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang ada dalam dunia. Kasih itu adalah melakukan kebaikan menjauhi kejahatan. Melakukan kebaikan menjauhi kejahatan. Saya berikan contoh. Ketika engkau bersabar, engkau mendekatkan dirimu pada kebaikan, yaitu perdamaian. Engkau menjauhi dirimu daripada perkelahian, karena kasih itu sabar. Contoh yang lain, kasih itu murah hati. Engkau mendekatkan dirimu pada belas kasihan. Engkau menjauhkan dirimu dalam ego. Dikatakan lagi, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Waktu kita nggak menyimpan kesalahan orang lain, berarti kita mendekatkan diri kita pada kebaikan. Yaitu kita izinkan Roh Allah yang memenuhi hati kita, bukan sakit hati. Berarti kita menjauhi kejahatan untuk iblis masuk dalam hati kita. Berarti kasih itu autentik. Kalau kasih itu autentik berarti sederhana. Jika engkau lakukan kasih akan mendekatkan pada kebaikan, menjauhi pada kejahatan. Selanjutnya, Roma 12 ayat yang ke-18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Puji Tuhan, saudara. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, padaku juga. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Ini menegur kita sebagai orang Kristen bahwa kedamaian tidak tergantung pada situasi. Kedamaian tidak tergantung pada lingkungan. Karena kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah punya Raja Damai, yaitu Yesus sendiri yang datang untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Berarti hari ini, jika kita adalah orang yang beriman, kita orang yang hidup dalam kasih, bahkan kita mau setiap hari membaharui budi kita, supaya kita mengetahui manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Berarti kita harus sadar, damai itu gak bergantung saja dengan pendeta saya, dengan pemimpin saya, dengan orang tua saya, dengan istri saya, dengan suami saya, dengan anak saya, atau masalah saya. Namun dikatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Jika damai bergantung kepadamu, janganlah gantung damai itu. Hari ini puji Tuhan saudara, berarti kita punya otoritas yang diberikan Tuhan untuk berdamai, untuk membuat kebaikan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya
Kalau kita sebagai orang percaya, kita sadar bahwa damai itu bergantung kepada orang lain. Kemanapun kita menginjakan kaki kita, pasti ada kemuliaan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang. Supaya orang yang melihat perbuatan baikmu, perbuatan kasihmu, perbuatan damaimu, memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa kami di dalam sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami memiliki hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami. Firman-Mu adalah penuntun kami. Ajari kami Tuhan supaya kami berpegang teguh pada firman-Mu. Karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Mari saudara, dekapkan tanganmu di dada jika saudara memiliki pergumulan dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam perjodohan, dalam pekerjaan, dan dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, biar Tuhan yang menolong setiap orang yang mendekatkan tangan mereka di dada mereka Tuhan, karena kami percaya Tuhan dekat di dalam hati kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya setiap pergumulan yang mereka alami, Tuhan turun tangan dan Tuhan menolong di dalam nama Yesus. Mengucap syukur Tuhan, menguduskan setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.